أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk berkumpul dengan para sahabat, salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami pengikutmu yang merupakan pengikutmu yang kau anggap paling cerdas?" Sejenak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam mendapatkan pertanyaan dari sahabat. Di antara para sahabat ada yang menduga-duga kemungkinan Rasul akan mengatakan Abu Bakar yang paling cerdas, mungkin juga Umar atau Utsman, bahkan mungkin Ali bin Abi Thalib adalah pengikut Rasul yang paling cerdas. Namun jamaah yang dirahmati Allah, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salah seorang dari sahabat pengikut beliau, bahkan sahabat yang paling setia sekalipun. Rasul kemudian mengatakan, hamba Allah, pengikutku yang paling cerdas adalah mereka yang selalu mengingat kematian dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat ini kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi kematian. Bagaimana kemudian bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian. Analogi simpelnya adalah jangankan menghadapi kematian, ketika kita mendekati yang namanya Lebaran atau Idul Fitri, kita sibuk dengan budaya mudik pulang kampung. Untuk menghadapi mudik dan pulang kampung tersebut, banyaklah bekal yang kita persiapkan. Untuk si A kita siapkan ini, untuk si B kita siapkan ini, untuk opung siapkan ini, untuk bau siapkan ini. Semua bekal untuk lebaran, untuk mudik kita siapkan, bahkan jauh hari sebelum lebaran itu datang. Bagaimana kemudian persiapan kita ketika kita akan menghadapi kematian? Pertanyaan simpel ini kemudian dibantu oleh Allah untuk menjawabnya pada surat Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mempersiapkan takwa sebagai bekal hidup kita untuk menghadapi kematian? Ramadan adalah salah satu cara. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah tempat untuk kita mempersiapkan bekal bila mana Allah nanti memanggil kita. Coba lihat pada surah Al-Baqarah 183, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa mendapatkan predikat takwa. Oleh karena itu, ibadah di bulan Ramadan, apakah itu ibadah puasanya atau ibadah wajib dan sunnah lainnya, adalah persiapan bagi kita untuk mempersiapkan bekal bila mana nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, jangan biarkan satu hari pun di bulan Ramadan ini berlalu begitu saja.
Jangan biarkan 1 jam pun di bulan Ramadan ini berlalu begitu saja. Karena setiap detik di bulan Ramadan sangat berarti bagi kita, wabil khusus sebagai persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari perbanyak ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah-ibadah sunnah, tingkatkan ibadah wajib. Jangan sampai kita kemudian meninggalkan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Usahlah kita kemudian berdebat perkara bilangan rakaat tarawih. Usahlah kemudian kita berdebat perkara bagaimana tadarus yang seharusnya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mari kita laksanakan segala macam bentuk ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisi hari-hari selama bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengapa kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut Allah tidak memanggil seluruh umat manusia. Allah tidak panggil ya ayuhan nas, Allah tidak panggil ya ma'syarul jinni wal ins. Tapi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Allah hanya khususkan panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Allah ajak, Allah panggil orang yang beriman melalui narasi ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa orang beriman inilah yang diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan predikat takwa. Salah satu wasilahnya adalah melalui pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu begitu saja. Tanamkan niat di dalam hati, jikalau ini adalah Ramadanku yang terakhir, maka ini adalah Ramadanku yang terbaik yang akan aku hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat janji Allah, bila mana kita mendapatkan predikat takwa ini, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu hamba-hambaku, kata Allah, yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Itu adalah janji Allah, bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya dengan predikat takwanya. Dan insya Allah melalui bulan puasa di bulan suci Ramadan ini kita dapat meraih predikat takwa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.